Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang. Pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon yang saya hormati dan saya banggakan. Pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon yang saya hormati dan saya banggakan. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan kesatuan dari 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur Islam. Yang kedua yaitu unsur iman. Dan yang ketiga yaitu unsur ihsan. Dalam Islam tidak ada yang dipertentangkan karena seluruh persoalan dikembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah wafatku, umat Yahudi akan terpecah menjadi 73 golongan. Umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Di antara mereka semua tidak ada yang selamat, kecuali 1 golongan yang akan selamat. Siapakah yang akan selamat itu? Ya Rasulullah, tanya seorang sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sahabat bertanya kembali, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang-orang yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Setelah wafat Rasulullah, timbullah berbagai macam firqah atau golongan. Di antara firqah tersebut, sebab timbulnya firqah tersebut adalah dikarenakan ingin membentengi ajaran Islam dengan rumusan hijjah. Maka lahirlah firqah atau mazhab. Di antaranya di bidang fikih maupun akhlak atau tasawuf. Beberapa firqah tersebut diantaranya yaitu Syiah, Najariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Najariyah, Jabariyah, Qadariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dikala itu umat Islam mendapatkan persoalan tapi tidak berkepanjangan, karena seluruh persoalan dapat diselesaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik.
Namun akan tetapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, timbullah berbagai macam masalah, ya, dan tak jarang di antara masalah itu menimbulkan pertentangan antara umat Islam. Seperti halnya wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib karena dibunuh. Sehingga timbullah berbagai macam firqah, dan peristiwa ini disebut dengan peristiwa Al-Fitnatul Kubro. Setelah peristiwa itu timbullah berbagai macam firqah, dikarenakan awalnya persoalan ini adalah persoalan politik, akan tetapi terus merembet kepada persoalan akidah, sehingga timbullah berbagai macam firqah. Timbullah firqah-firqah politik yang kemudian berkembang menjadi aliran kalam. Mereka mengatakan, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, dan seterusnya. Pada saat gejolak besar seperti itu, ada beberapa tokoh yang tidak ikut dalam masalah tersebut. Mereka tetap memegang teguh ajaran dan tauhid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka inilah yang mensubstansikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada saat itu, memang Ahlus Sunnah wal Jamaah belum terlembagakan. Akan tetapi, penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah jumlahnya mayoritas. Banyak tokoh-tokoh ulama besar yang menganut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Syekh Abu Musa al-Asy'ari dan Syekh Abu Hasan al-Basri. Ahlus Sunnah wal Jamaah terlembagakan oleh Syekh Abu Mansur al-Maturidi dan Syekh Abu Hasan al-Asy'ari. Perilaku faham Ahlus Sunnah wal Jamaah memegang beberapa prinsip. Di antara prinsipnya yaitu yang pertama, tawasud. Apa itu tawasud? Tawasud adalah moderat. Prinsip yang pertama itu tawasud dan i'tidal, memegang teguh. Tawasud adalah artinya kita itu netral, berlaku adil terhadap sesama. Jadi sifat inilah yang membuat NU membangun dan menghindari kekerasan. Yang kedua adalah at-tasamuh, tolong menolong, toleransi. Apa itu at-tasamuh? At-tasamuh yaitu kita bertoleransi, tidak memandang yang lain, menghargai pendapat yang lain, saling menghargai, tolong menolong. Itulah at-tasamuh, dan menghargai kebudayaan yang lain. Yang ketiga yaitu tawazun. Apa itu tawazun? Tawazun yaitu artinya seimbang. Seimbang, berkhidmah. Berkhidmah kepada Allah, berkhidmah kepada makhluk, kepada sesama manusia, dan juga berkhidmah kepada lingkungan sekitar. Itulah arti at-tawazun. Dan yang keempat yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Kita selalu menjalankan kebajikan.
dan menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Selalu berbuat baik dan menjauhi segala yang dilarang oleh larangannya yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.